Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Wassalawatu rabbi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Lanjut kita membaca ya, yang bisa kita petik dari salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Yusuf. Nabiullah Yusuf alaihi assalam. Semalam kita ngobrol sedikit ya, muqaddimah dari surat yang mulia ini. Kemudian bisa kita baca bahwa beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in membaca surat Yusuf ini, bahkan secara khusus ya disebut dua sahabat dan dua-duanya adalah khalifah. Yang pertama adalah As-Sahabiyul Jalil Dzunnurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah seorang tabi'in Al-Qarafisah mengatakan, "Ma akhadtu surata Yusufa illa min qiraati Utsman bin Affan iyyaha fis subhi." Min kasrati ma kana yuraddiduha. Jadi katanya bahwa Utsman ibn Affan, jadi kalau di masa khalifah itu kan kita tahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang pertama ya, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Yang sepakat 4 Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada nambah satu ya, tapi ini tidak mujma'un alaih, enggak jadi ijma' ya, yaitu dimasukkannya Umar bin Abdul Aziz ya, karena kemiripan apa yang diwujudkan di masa kekhalifahan beliau dekat ke masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Tapi kita ngambil yang jumhur saja, Al-Khulafa Ar-Rasyidun adalah 4. Nah, khalifah yang ketiga Utsman ibn Affan. Jadi dulu khalifah itu juga menjadi imam ya. Jadi menjadi imam. Nah, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, sampai kita tahu bahwa ya, syahidnya Al-Faruq radhiyallahu an juga ketika menjadi imam ya. Nah, Utsman ibn Affan radhiyallahu an katanya selalu membaca surat Yusuf ini, bukan selalu, sering, min kasrati ma kana yuraddiduha. Jadi ada seorang tabi'in mengatakan akhadtu surata Yusufa, maksudnya saya bisa hafal surat Yusuf karena selalu mendengar Utsman ibn Affan ya, membaca. Saking khusyuknya ngantuk.
Jadi kalau dulu yang disebut membaca surat Al-Baqarah, memang yang dibaca bukan 5 ayat pertama dari awal sampai akhir selesai. Jadi dulu namanya baca satu surat, suratnya lengkap. Ya. Suratnya lengkap. Nah, Tabi'in Al-Qarafisah itu mengatakan bahwa ya, saya ngafalin surat Yusuf itu karena Utsman ibn Affan sering membacanya ngulang-ulang di dalam salat subuh. Makanya jadi hafal. Jadi hafalnya dari mana? Karena menjadi makmum, ngedengar terus, ya, mendengar terus surat Yusuf dibaca, akhirnya menjadi hafal. Sebelum beliau pendahulunya yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an dikatakan oleh Alqamah ibn Waqqas al-Laythi, Alqamah ibn Waqqas al-Laythi mengatakan, "Kana Umar ibn Khattab radhiyallahu an yaqra'u fil 'atamati surata Yusufa wa ana fi akhiris sufuf." Ya, kata Alqamah adalah Umar ibn Khattab membaca dalam surat Atamah, dalam salat Atamah. Ya. Atamah bisa maknanya adalah Isya, ya, atau Fajr. Membaca apa? Surat Yusuf. Kata Alqamah, wa ana fi akhiris sufuf. Saya salatnya di belakang saf. Artinya tidak langsung di depannya. Poinnya apa nih? 2 poin nih. Fi akhiris sufuf, di akhir saf. Tapi poinnya menjelaskan apa nih? 2 poin. Ya. Hatta idza jaa dzikru Yusufa sami'tu ya nasyija. Oh, lihat. Poinnya 2. 1, Alqamah ingin mengatakan ya bahwa beliau ngambil juga surat Yusuf dari bacaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. 1. Yang kedua, bacaannya benar-benar jelas dan didengarkan. Karena yang paling belakang shaf itu dulu nggak ada speaker. Dulu nggak ada speaker. Bukan hanya bacaannya yang kedengaran jelas, tapi poinnya sampai kalau Umar menyebut membaca dalam surat Yusuf itu, sebab kata Yusuf diulang-ulang dari awal surat. Idz qala Yusufu li abihi laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ya uqtulu Yusufu a'rid an hadza wa kadzalika makkanna li Yusufa. Diulang kata-kata Nabi Yusuf. Nah, kedengaran sama Alqamah ibn Waqqas al-Laythi, setiap penyebutan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf yang dibaca oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an terdengar nasyijan, suara tangis yang tertahan. Suara tangisan yang tertahan. Subhanallah, berarti jamaahnya sepi, artinya benar-benar khusyuk mendengarkan, sampai bukan hanya surat Yusuf yang dibaca kedengaran, bahkan ketika ada suara kayak kesedak nahan mau menangis pun kedengaran. Itu dituturkan oleh Alqamah ibn Waqqas al-Laythi yang salatnya fi akhir sufuf. Jadi bacaan salat itu, surat itu menggugah segala macam apa yang ada dalam surat itu untuk kita. Makanya kita dengarkan. Ulama mengatakan di antara yang saya fahami, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, itu maqamnya adalah di waktu salat. Ya. Jadi ada wa idza quri'al Qur'anu
Apa? Rasa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Quran dibaca, dengarkan, perhatikan dan diam. Wa ansitu. Ini katanya ini di dalam salat. Supaya tidak difahami ketika rame-rame baca Al-Qur'an kemudian idza quri'al Qur'an. Enggak, itu adanya di waktu imam sedang membaca. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jadi imam membaca, barusan kita baca Al-Muzammil, itu memberikan makna banyak yang kita baca. Tiap Quran itu dibaca pasti akan memberi ruhun jadid, spirit baru, walaupun ya kita dengarnya berkali-kali. Kalau tidak ada sesuatu yang baru, maka akan terasa menjadi bosan adanya. Tapi Quran setiap dibaca oleh imam, bahkan surat Al-Fatihah, tidak membuat orang yang membaca maupun mendengarnya menjadi bosan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baru, terus baru tiap hari ketika dibaca oleh imam. Yang mungkin kemarin kita belum mendapatkan rasa, makna, ya, pemahaman, pendalaman, tafsir. Begitu dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna alhamd di situ? Apa yang disebut dengan Allah dalam konteks uluhiyahnya, Rabbil alamin dalam konteks rububiyahnya, ya. Nah, jadi dikatakan dua sahabat ini membaca, ya, sering membaca surat Yusuf, ya. Saya bacakan sedikit di sini. Yara adadun min ulama'il muslimina istihbab qira'ati hadhihi surati al-'azimati lil mahmumi wal hazini li'annaha tahmilu kathiran min asraril faraji ba'da syiddati wal yusri ba'da al-'usr. Ya. Ternyata para ulama sebagian melihat, ya, membaca surat Yusuf itu dianjurkan. Tentu Al-Quran secara jumlatan disebut syifa, huda, nur, dzikr dan lain sebagainya, mau'idah semua. Tapi bagian-bagian dari surat maupun ayat berdasarkan dalil-dalil tertentu ada yang kemudian dijelaskan keutamaannya, di mana dibacanya dan lain sebagainya. Contoh suratul Al-Kahf. Contoh surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kita membacanya setiap zikir setelah sholat. Dan di waktu subuh dan maghrib Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca berapa kali? Ja'far? 3 kali. Iya. Ahsan, tadi baca enggak? Nah, ada kaidah kita hafalin sama anak-anak yatim di SD itu. Ilmu tidak akan menjadi ilmu kecuali kalau diamalkan. Diamalkan. Ya, supaya jadi ilmu. Kalau ilmu enggak diamalkan enggak akan jadi ilmu, teori aja. Dianjurkan katanya membaca surat Yusuf. Ya. Orang Indonesia kan populer sekali. Ya, ibu-ibu yang sedang hamil kalau dulu bacaannya 2 surat. Surat Maryam sama surat Yusuf. Surat Maryam kalau lahir perempuan seperti Maryam. Kalau laki-laki seperti Nabi Yusuf. Harapannya begitu. Ada dalilnya? Enggak tahu. Dikatakan di sini membaca surat Yusuf itu apa? Ya, lil mahmumi wal hazin. Katanya bagi orang yang sedang bingung, sedang sedih, ya, bingung, sedih, sempit dan segala macamnya, dianjurkan untuk membaca surat Yusuf. Kenapa? Di situ katanya tahmilu katsiran
mengandung banyak rahasia. Rahasia apa? Rahasia bagaimana kita bisa mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan, solusi dari setiap problem. Itu. Ya. Nah, rupanya kita nggak pernah baca surat Yusuf karena kita adalah orang yang senantiasa happy. Ya. Bahagia terus, jadi nggak perlu baca surat Yusuf. Sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, masya Allah, ya, di tengah apa yang kita sebut beliau sebagai dua sahabat utama al-mubasysyaruna bil jannah, ternyata orang yang dikabar gembirakan sebagai ahlul jannah itu faham posisinya, mewariskan amal, mewariskan ilmu, mewariskan adab, mewariskan kebiasaan, mewariskan keyakinan. Maka beliau berdua membaca surat Yusuf di waktu menjadi imam, ya, di waktu sholat subuh, ya. Untuk sampai ilmu ini kepada kita, untuk sampai ilmu itu kepada kita, amalan beliau kepada kita. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bisunnati, terus wa sunnatil khulafair rasyidina min ba'di adzu 'alaiha bi an-nawajid. Ya. Jadi kalau kita membaca begini, ya ada. Kalau kita tidak sanggup membaca ba'da di salat subuh, paling tidak kita baca, hafal alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Baca. Sebagaimana kita sudah terbiasa membaca surat Al-Kahf di hari Sabtu. Hari apa? Hari Jumat. Nah, ya. Nah, sekarang ada tambahan nih, baca. Ya. Dulu anak masih kecil itu biasa di emper-emper toko itu, di jalan emper-emper toko di kota banyak dijual buku-buku tipis tuh. Ya. Salah satunya buku mujarobat. Ya. Apa buku mujarobat itu? Nah, di situ adalah kunci semua problem manusia. Ya. Termasuk pengen bebas dari utang, bacanya apa? Surat apa? Surat Al-Mulk atau surat Al-Waqiah. Jadi supaya tidak ditagih sama Bang apa? Bang apa? Bang Emok, oh bisa Samsul hafal. Ya. Jadi supaya bebas dari utang. Memang sih ada hadisnya, cuma tidak kuat. Ya. Nah, jadi landasannya tentang fadhail itu, keutamaan itu, ya, pertama harus ada aslun sahih. Ya, aslun sahih. Jadi kalau ada hadis berkenaan dengan keutamaan, ya, fadhail al-a'mal, maka harus dipastikan dulu pertama hadisnya adalah sahihun, hadisnya adalah sahih. Ya. Kemudian hadis yang dhaif boleh, asalkan dhaifnya yang tidak munkar, yang tidak, kalau maudhu bukan dhaif lagi. Ya. Maudhu mah sudah nggak boleh sama sekali. Baik, kita balik dulu ya, bahwa surat Yusuf, ya, surat Yusuf bahkan tadi katakan semalam kita sampaikan itu surat Yusuf itu turunnya adalah bersamaan dengan dahsyatnya apa yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saat beliau ditinggal wafat, ya, oleh pamandanya Abu Thalib dan juga istri tercintanya, ya, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, kita balik tadi,
ya untuk menggambarkan dulu ya, supaya ada makanah tersendiri. Iya, tadi secara jumlah Al-Qur'an ya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Ya, mubarakun, penuh barokah. Ya, mau'idhah, syifaun lima fis sudur, bayan, semua. Tapi perbagiannya pun dijelaskan, asalkan tadi yang menjadi penjelasannya adalah hadis yang sahih. Ya, keutamaan surat Al-Fatihah, keutamaan 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, keutamaan beberapa ayat di akhir surat Al-Baqarah, keutamaan ayat Al-Kursi, ya, kemudian keutamaan Al-Mu'awwidhatain. Kemudian kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat sunnah subuh membaca di rakaat pertama apa? Kalau salat sunat subuh rakaat pertama Rasul membacanya apa? Yang paling sering rakaat pertama. Yang di belakang nggak ada yang tahu. Tadi baca apa? Baca apa Zaid? Kita sholat sunat subuh nih 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri. Itu rakaat pertama baca apa? Yang dianjurkan sering Rasul itu membaca apa? Surat apa? Baca apa yang rakaat pertama? Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Kalau kita membaca itu artinya kita mengikuti Rasul. Jadi bukan sekedar Allahu Akbar. Enggak. Pengennya sama Rasul itu baca apa, kita juga baca. Pertanyaannya, boleh enggak membaca selain surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Secara hukum boleh aja. Hanya Rasul itu kalau khusus 2 rakaat sebelum subuh, rakaat pertamanya membacanya seringnya adalah Al-Kafirun, kemudian rakaat keduanya adalah Al-Ikhlas. Kita melakukan itu kenapa? Karena ngikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasul. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutin aku. Ngikut kita bacaan Rasul. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kenapa bacaannya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Jawabannya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca itu. Ya, paham nggak? Paham? Diamalkan, harus diamalkan. Ya, jadi kita ingat kalau sholat subuh, ya. Sholat sunnah qobliyahnya baca setelah surat Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat keduanya setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Boleh baca yang lain? Boleh. Hanya tadi seringnya Rasul alaihi salatu wassalam membacanya Arif. Rakaat pertama apa yang dibacanya? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, baik. Nah, tadi disampaikan bahwa 2 sahabat membaca. Alasannya apa? Sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa setiap orang yang bingung, yang sedih, yang apa dianjurkan untuk membaca surat Yusuf. Artinya begini. Nanti ada di antara faidahnya itu begini. Al-huzn itu tidak ada yang namanya al-huznu daim. Tidak ada yang namanya kesedihan itu permanen. Seperti jalan tol yang gak ada ujungnya. Enggak. Al-huzn, ya, tidak ada yang disebutkan al-huznu daim. Betul nanti dalam riwayat dikatakan bahwa dari sejak Nabi Yusuf alaihissalam dibuang sama abang-abangnya, kemudian melalui banyak periodisasi yang akhirnya nanti ketemu lagi, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Yakub.
Katanya dari mulai dibuang sampai ketemunya lagi itu adalah selama 40 tahun. Ya. Selama 40 tahun. Jadi kita akan lihat beberapa poin kaitan beberapa faidah ya. Tapi ini muqaddimahin dulu supaya nanti akan ada bagian yang kita sambung-sambungkan lalu kita faham tentang sebahagian yang bisa kita petik dari surat Yusuf ya, Nabiullah Yusuf yang kita coba juga untuk menghafal ya, karena banyak bagian dari surat Yusuf itu realitas dari kehidupan kita, baik secara individu, baik secara keluarga, interaksi dengan masyarakat, problem yang dihadapi, solusi yang dibuat, kemudian lalu bagaimana ya keseluruhan dari komponen yang disebut dalam semua kehidupan itu dipaparkan secara jelas tentang apapun, problem secara hati, problem secara pikiran, problem secara interaksi, ya penyakit yang ada di masyarakat, semua kalau kita mau mendetailkan, bahkan sebahagian menulis dari fawaid surat Yusuf ini bukan belasan, bukan puluhan, tapi ratusan fawaid dari surat Yusuf. Wallahu ta'ala alam. Bisa kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.